Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan memulai ibadah hari Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarlah hati kita dapat dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Amin. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hari ini kami dapat datang kembali ke hadapan-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing pada hari ini, Bapa, kami mau datang dengan segenap hati kami kepadamu. Bapa, tolong memampukan kami agar kami dapat menjaga hari Sabat Kudus ini dengan sepenuhnya kudus di hadapan-Mu, agar kami dapat mempersembahkan hidup yang berkenan kepadamu. Allah Bapa, pada saat ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian pujian. Kiranya Engkau berkenan hadir, dan biarlah hati kami dimanapun kami berada, Engkau menjamah kami ya Bapa. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, dan Engkau yang mengangkat segala beban dan keletihan dan memberikan penghiburan yang sejati. Bapa, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipuji. Kami mau menyerahkan seluruh peribadahan kami pada hari ini, dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau
hidupku. Ku percaya Kau selalu sertaku. Bapakku yang setia, kemuliaan-Mu yang menyinariku, firman-Mu pelita yang menuntunku. Selamanya aku milik-Mu. Ku hidup untuk sembah-Mu, Yesusku. Kau segalanya bagiku, tak tergantikan, selalu di hatiku. Tiada yang bisa pisahkanku dari-Mu. Hidupku untuk muliakan-Mu. Ku persembahkan hidupku padamu, pada hati-Mu, untuk kehendak-Mu, bersama-Mu selamanya. Juru selamatku, hanya Yesuslah tempatku berlindung. Kau damai sejati, penopang hidupku. Ku percaya Kau selalu sertaku. Bapakku yang setia, kemuliaan-Mu yang menyinariku, firman-Mu pelita yang menuntunku. Selamanya aku milik-Mu. Ku hidup untuk sembah-Mu, Yesusku. Kau segalanya bagiku, tak tergantikan, selalu di hatiku. Tiada yang bisa pisahkanku dari-Mu. Hidupku untuk muliakan-Mu. Ku persembahkan hidupku padamu, pada hati-Mu, untuk kehendak-Mu, bersama-Mu selamanya. Ku hidup untuk sembah-Mu, Yesusku. Kau segalanya bagiku, tak tergantikan, selalu di hatiku. Tiada yang bisa pisahkanku dari-Mu. Hidupku untuk muliakan-Mu. Ku persembahkan hidupku padamu, pada hati-Mu, untuk kehendak-Mu, bersama-Mu selamanya. Pada hati-Mu, untuk kehendak-Mu, bersama-Mu selamanya.
Bersyukur kepada Tuhan, kita semua pada hari ini dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya kita semua dapat mempergunakan segala waktu yang ada hanya untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan lewat doa teduh berikut ini, saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri dan teduh di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita mendekat kepadanya. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Amin, amin, amin. Kiranya setiap janji firman Tuhan dalam hidup kita dapat digenapi pada waktunya. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan yang hidup? Amin ya. Siapkan hati saudara, siapkan juga catatan saudara. Saudara bisa mencatat firman yang disampaikan dan ini akan membantu saudara untuk dapat lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan dan tidak mudah untuk melupakannya. Saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pujian kasih karunia yang akan dinyanyikan oleh kur berikut ini.
Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, Engkau menuntun kami semua ke dalam ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang datang ke dunia ini untuk mengorbankan seluruh hidup-Mu demi menyelamatkan kami dari maut kekal, dipindahkan ke kehidupan kekal, dan menganugerahkan kami begitu banyak anugerah yang besar kepada kami semua, baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih banyak Bapa untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu, agar kami semua pun dapat mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus menerima kemuliaan kekal. Tolonglah Bapa, karya-Mu yang besar ini tidak sia-sia dalam kehidupan kami, dalam bangsa kami. Bapa tolong berkati kami, sembuhkan kami, bangkitkan iman kami, dan tuntun jalan kehidupan kami semua melalui firman-Mu hari ini. Berikan kami pengertian dan hati yang membara, dan berikan kami kekuatan agar kami dapat percaya dan taat sepenuhnya atas firman-firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, firman hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19-21, saya bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Inilah firman Tuhan, amin. Sekali lagi shalom saudara. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Ini adalah hari yang terbesar. Karena kebangkitan Tuhan menghancurkan kuasa maut untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menganugerahkan kebangkitan ini menjadi kebangkitan kita masing-masing. Nah saudara, lebih lagi, Alkitab mencatat anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ya, kita akan lihat yang pertama, kebangkitan Yesus menganugerahkan damai sejahtera. Nah sebelumnya apakah damai saudara? Damai yang kita pikirkan adalah keadaan yang damai, tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada pertengkaran, lalu keadaannya tenang, tidak ada masalah-masalah. Nah dunia, manusia berusaha keras untuk menciptakan damai yang seperti ini. Tapi pada akhirnya tidak bisa, saudara. Dan kalau kelihatannya bisa pun, itu sifatnya hanya sementara, hanya sebentar saja, dan ada begitu banyak sekali kekurangannya. Nah, sedangkan Yesus memberikan damai yang berbeda dari damai yang dunia ini berikan. Damai yang Yesus berikan ini adalah damai sejati yang kekal. Manusia tidak bisa memberikan damai sejati yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan ini, saudara. Nah, pada mulanya Tuhan memberikan damai ini kepada manusia. Tapi damai ini hancur. Ya, kenapa damai yang Tuhan berikan ini hancur? Karena dosa. Karena dosa, manusia kehilangan damai, kehilangan sukacita. Nah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan permasalahan-permasalahan individual, permasalahan-permasalahan keluarga, kota, negara, dunia. Ya, ini semua akarnya karena dosa. Nah, saat Tuhan menciptakan bumi, Tuhan membuat Taman Eden, lalu Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden kan. Nah, ini adalah keadaan damai karena Adam, yaitu manusia, bersekutu, tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang adalah sumber damai. Tapi damai ini hancur ketika Adam berdosa. Jadi karena dosa hubungan Tuhan yang adalah sumber damai dengan hubungannya dengan manusia ini terputus. Sehingga manusia kehilangan damai. Nah sehingga dunia tidak punya damai, saudara. Walaupun orang berusaha menciptakan damai, tapi itu adalah damai yang palsu, yang sementara saja. Nah sedamai-damainya manusia di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Lalu ada kehidupan kekal setelah pergi dari dunia ini kan. Ya, di neraka kekal, tidak ada kedamaian sesaat pun, saudara.
Yang ada hanya kesakitan dan penyesalan kertak gigi selama-lamanya. Nah, maka Tuhan ingin memulihkan damai sejati sehingga kita bisa kembali seperti pada mulanya, yaitu kehidupan kekal di sorga, di mana Tuhan dan umatnya bersekutu, berhubungan selama-lamanya. Ya, dikatakan di sorga, Tuhan akan menghapus segala air mata. Di sorga maut tidak ada lagi. Di sorga tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Nah, pada akhirnya inilah damai yang sejati, damai yang kekal. Inilah damai yang harus kita harapkan. Bukan sekedar damai di bumi ini, saudara. Nah, di dunia ini sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini, seharmonis-harmonisnya orang hidup di dunia ini, tetap dipenuhi oleh air mata, dipenuhi oleh perkabungan dan duka cita. Nah, maka Tuhan ingin memulihkan damai ini dengan menghancurkan akarnya, yaitu dosa. Yaitu dengan cara Tuhan mati di salib dan bangkit dari kematian. Nah, setelah Yesus bangkit, Yesus pergi kepada murid-muridnya yang sedang bersembunyi ketakutan karena mereka takut dibunuh. Ya, karena setelah pemimpin-pemimpin Yahudi ini membunuh Yesus, mereka juga ingin menangkap dan membunuh murid-murid Yesus juga. Nah, jadi murid-murid Yesus ini menjadi buronan sehingga mereka gemetar ketakutan bersembunyi. Saking takutnya mereka tidak berani keluar dari rumah dan mengunci semua pintu. Nah, lalu Yesus masuk menemui murid-murid dengan menembus melalui tembok, saudara. Tidak melalui pintu. Nah, perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-murid yang sedang ketakutan ini adalah, damai sejahtera bagi kamu. Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Yesus menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Yesus menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Nah, Yesus menciptakan ini semua dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, jadi apapun yang Yesus katakan, yang Yesus firmankan, perkataannya pasti digenapi. Nah, contoh, saat penciptaan, Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi perkataan Yesus ini adalah perkataan penciptaan. Jika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, maka murid-murid jadi memiliki damai. Kita pun jadi memiliki damai, saudara. Nah, dalam bahasa Ibrani, damai adalah shalom. Dalam bahasa Yunani, damai adalah eirene. Nah, makna penting dari damai yang Alkitab maksud ini adalah harmonis. Hubungan yang dipulihkan. Nah, jadi artinya kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita yang putus selama ini dengan Tuhan. Sehingga Tuhan dan kita bisa menjadi satu. Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera masuk ke hati kita, memenuhi hati kita, menguasai dan memerintah hati kita. Nah, maka semenjak Tuhan menganugerahkan damai ini kepada murid-muridnya, ketakutan dalam diri murid-muridnya ini hilang. Sehingga mereka dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan dan murid-murid melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan. Nah, karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera, ini ada dalam murid-murid, menguasai murid-murid, maka bahkan mereka tidak takut kalau mereka harus mati sebagai martir sekalipun. Karena mereka percaya, damai sejati mengalahkan maut dan menganugerahkan hidup kekal dengan upah yang kekal. Nah, maka kita pun, kalau kita menerima damai dari Tuhan ini, segala ketakutan, segala kekhawatiran dalam hidup kita hilang. Nah, jadi kebangkitan Yesus ini menganugerahkan damai, yaitu hubungan dengan Tuhan yang putus ini dipulihkan. Dan yang luar biasa, saat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, Tuhan juga mendamaikan kita dengan sesama manusia. Dan mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Nah, apa maksudnya mendamaikan dengan diri kita sendiri? Ya, karena di dalam diri kita ada peperangan rohani, di mana peperangan antara keinginan daging yang berperang dengan keinginan roh, yaitu firman Tuhan. Nah, peperangan antara yang baik dan yang jahat. Nah, tapi karena Tuhan mati dan bangkit untuk memulihkan hubungan kita, sehingga Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Jika Tuhan hidup dalam kehidupan kita, di pihak kita, maka Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan, sehingga dalam diri kita ada kedamaian. Nah, saudara, pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa menerima damai sejati ini dari Tuhan? Yang pertama, kita harus ada di dalam Yesus.
arti kita ada dalam Yesus adalah kita ada di dalam firman. Ya, mari kita baca Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan di dalam Kristus Yesus kita menerima damai sejahtera Allah. Bagaimana agar kita ada di dalam Yesus, saudara? Yesus berkata, jika kita ada di dalam firman, maka Yesus ada dalam kita. Lalu yang kedua, agar kita bisa menerima damai sejati dari Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita untuk diperintah oleh damai Yesus, oleh firman. Mari kita baca Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, jadi bagaimana agar kita diperintah oleh Kristus? Saat firman memerintah hidup kita. Karena Yesus itu adalah firman. Maka saya berdoa agar di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus, kita semua menerima anugerah damai sejahtera dari Tuhan yang mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Amin. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus menganugerahkan pengertian firman Tuhan. Nah, sebelum Yesus bangkit, murid-murid tidak mengerti firman Tuhan. Tapi Tuhan yang bangkit menjelaskan firman Tuhan yang sebelumnya murid-murid tidak mengerti. Ya, mari kita baca Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Murid-murid Yesus selama 3 tahun pelayanan umum Yesus selalu bersama-sama dengan Yesus dan selalu belajar firman Tuhan dari Yesus. Tapi hati mereka belum panas, belum berkobar-kobar, masih dingin. Nah, murid-murid hanya menerima firman sebagai pengetahuan semata. Karena firman hanya diterima sebagai pengetahuan, maka hati mereka tetap dingin. Ya, kalau hatinya dingin, maka tidak akan mau melakukan firman Tuhan, saudara. Nah, contohnya, 2 murid yang sedang pulang ke kampung halamannya ke Emmaus dengan putus asa. Nah, Tuhan yang bangkit datang menemui mereka, berjalan bersama dengan mereka. Awalnya mereka belum sadar bahwa itu adalah Yesus. Nah, Yesus yang bangkit ini menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita seperti yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dari seluruh kitab suci. Nah, lalu mereka mengerti firman yang dijelaskan oleh Yesus, oleh Tuhan kita yang bangkit ini, sehingga terbukalah mata hati mereka dan mereka mengenal Tuhan, lalu Tuhan menghilang dari hadapan mereka karena mereka sudah mengenal Tuhan. Karena mereka menerima penjelasan firman Tuhan dari Tuhan Yesus yang bangkit ini, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Kenapa, saudara? Karena mengerti firman Tuhan. Nah, jadi waktu Tuhan menganugerahkan kita untuk mengerti firman Tuhan, hati kita akan berkobar-kobar. Dan akhirnya hidup kita pasti akan diubah oleh firman Tuhan, saudara. Mari kita baca Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, jadi malam itu juga murid-murid kembali ke Yerusalem. Nah, saat itu di Yerusalem pemimpin-pemimpin agama ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi walaupun seperti itu, karena mereka tahu kehendak Tuhan, hati mereka jadi berkobar-kobar sehingga mereka tidak takut lagi. Nah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, saya berdoa agar kita semua dapat menerima anugerah Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kita, membuat hati kita berkobar-kobar untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, kebangkitan Tuhan mengajarkan bagaimana menangkap ikan. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib, Petrus pulang kembali ke kampung halamannya ke Galilea, kembali menjadi nelayan profesinya yang dulu. Nah, bukan hanya Petrus saja, tapi murid-murid Yesus yang lain mengikuti Petrus menjadi nelayan.
Ya, ada 7 murid Yesus kembali menjadi nelayan seperti ini. Nah, saat itu Yesus yang bangkit mendatangi mereka. Nah, murid-murid Yesus ini meninggalkan Yesus kan. Tapi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Yang meninggalkan Yesus. Tuhan kita Yesus terus memegang erat mereka sampai akhir. Yesus yang bangkit sangat-sangat memperhatikan kondisi rohani umatnya. Dan juga Yesus yang bangkit sangat-sangat memperhatikan kondisi jasmani umatnya. Nah, maka dari itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalian sudah mendapat ikan belum? Ya, mereka belum mendapatkan apa-apa setelah semalam-malaman berusaha untuk menangkap ikan. Saudara. Gak dapat apa-apa. Lalu Yesus memberitahu untuk menyebarkan jalannya di sebelah kanan perahu dan sehingga mereka mendapat banyak sekali ikan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan jasmani mereka. Nah, ini mengajarkan kita bahwa Yesus hendak mengajarkan murid-muridnya cara menangkap ikan supaya sukses. Nah, bagaimana saudara? Yang pertama, kita harus setia dalam pekerjaan kita. Ya, dalam pekerjaan kita atau usaha kita, kita sudah berusaha terus-menerus tapi gagal. Nah, saat kita gagal dan kita menyerah, nah kita tidak bisa mendapatkan hasil, tidak bisa mendapatkan ikan kalau kita menyerah. Saudara. Nah, tapi kalau kita gagal, yang harus kita lakukan, terus mencoba lagi, berusaha lagi. Nah, saat itu murid-murid mencoba terus-menerus mencari ikan sepanjang malam, saudara. Artinya bukan hanya sekali menyebar jala nggak dapat lalu menyerah. Nah, tapi mereka terus-menerus menyebarkan jala. Nah, ketika tidak mendapat, mereka menebar jala lagi. Masih nggak dapat, mereka menebar jala lagi. Terus-menerus seperti ini. Nah, setelah berusaha terus-menerus dan terus gagal, saudara, saat itulah Tuhan yang bangkit datang untuk menolong mereka sehingga mereka mendapat banyak sekali ikan. Ya, maka dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, biarlah kita tetap setia melakukannya, saudara. Maka Tuhan yang bangkit akan datang menolong kita agar kita bisa menghasilkan banyak sekali buah dengan berkelimpahan. Amin. Lalu yang kedua, agar sukses, Yesus mengajarkan kita harus berusaha atau bekerja dengan cara yang benar. Ya, sesuai kebenaran. Nah, saudara, di Alkitab, sisi kanan ini adalah sisi berkat dan sisi kebenaran. Jadi kanan maksudnya kebenaran. Jadi hal-hal yang kita lakukan ini harus benar di mata Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan, yang kita usahakan harus sesuai dengan kebenaran, saudara. Nah, jika seperti ini, maka Tuhan akan memberkati dalam segala hal yang kita kerjakan dengan berlimpah-limpah. Amin. Ya, Alkitab mengatakan kita tidak boleh mendapat keuntungan dari ketidakbenaran atau ketidakadilan, saudara. Lalu yang ketiga, Yesus mengajarkan agar sukses, pekerjaan kita, usaha kita harus dilakukan sesuai dengan instruksi firman Tuhan. Nah, setelah Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, Yohanes langsung mengetahui bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, kenapa Yohanes bisa tahu bahwa itu adalah Yesus, saudara? Karena mereka sebelumnya, mereka pernah mengalami hal yang sama. Sebelumnya mereka sudah semalaman menjala ikan, tapi tidak dapat hasil apa-apa di peristiwa yang lalu. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan juga. Nah, Petrus taat dan karena taat pada firman Tuhan, dia mendapatkan banyak sekali ikan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan firman Tuhan agar kita bisa pasti menghasilkan buah-buah, saudara. Agar kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, seperti apakah berkat-berkat Tuhan ini? Mari kita baca Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saudara, terjemahan yang lebih tepat dari ayat ini adalah berkat Tuhan menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambah kesusahan. Maksudnya apa? Maksud ayat ini adalah, nah contoh, jika kita berusaha mencari uang tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa mengandalkan firman, walaupun kita bisa mendapat keuntungan-keuntungan, tapi keuntungan-keuntungan tersebut memiliki banyak sekali masalah-masalah, saudara. Tapi waktu kita melakukan ini di dalam firman, di dalam Tuhan, kita akan menuai hasil yang tanpa kesusahan, tanpa permasalahan,
menuai hasil berkat yang damai, saudara. Nah, di hari ini, Tuhan Yesus yang bangkit pergi kepada murid-murid yang sedang gemetar ketakutan dan memberikan firman damai. Nah, percayalah, firman yang sama Tuhan berikan kepada kita yang hidup dengan dipenuhi segala macam ketakutan dan kekhawatiran hari-hari ini. Nah, sehingga kita tidak takut lagi, sehingga kita tidak khawatir lagi. Maka saya berdoa, damai Tuhan memenuhi bangsa kita, memenuhi gereja kita, memenuhi keluarga kita, usaha pekerjaan, sekolah kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan berkat damai sejahtera yang besar pada hari Minggu kebangkitan di tahun 2022 ini kepada kami. Biarlah damai sejahtera yang Engkau berikan ini mengusir seluruh kekhawatiran dan seluruh ketakutan dalam kehidupan kami. Sehingga seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejati yang Kau berikan. Tolong Bapa, bangkitkan iman kami semua dengan firman Tuhan yang Kau singkapkan dan ajarkan kepada kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang membuat hati kami berkobar-kobar untuk melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu. Bantu kami untuk taat dan terus setia melakukan kehendak-kehendak Tuhan, melakukan pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya pertolongan Tuhan yang pada akhirnya membuat ini semua berhasil dan berkelimpahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang penuh kasih karunia. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua dikuatkan dan menerima penghiburan yang sejati dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kasih karunia Tuhan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan, persekutuan, pemeliharaan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang menganugerahkan damai sejahtera dan anugerah pengertian firman dan anugerah berkat Tuhan yang begitu besar. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, seluruh isi keluarga saudara, pekerjaan, usaha, sekolah, bangsa negara Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.